Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah keluarga di malam hari ini. Baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah keluarga tanggal 19 Agustus 2020 tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa Allah memberikan kita akal budi sebagai salah satu kelebihan kita dibanding makhluk lain. Kita juga diberikan kebebasan untuk mempergunakan akal budi tersebut untuk menciptakan berbagai hal agar hidup kita lebih mudah dan praktis. Sebagaimana Allah menciptakan manusia segambar dengan rupanya, imago Dei, tujuan Allah memberikan akal budi tersebut adalah untuk tujuan yang baik. Namun seiring berjalannya waktu, manusia seringkali jatuh ke dalam kesombongan. Manusia menganggap bahwa akal budi yang dia miliki bisa ia gunakan untuk menandingi kuasa Tuhan. Contoh yang paling nyata adalah kisah Menara Babel dalam nas hari ini. Manusia yang pada zaman itu masih satu bahasa dan satu logatnya berniat membangun sebuah menara yang sangat megah, dan mereka hendak mencari nama dan supaya tidak terserak ke penjuru bumi ini. Namun Tuhan tahu rancangan hati manusia. Lalu Allah pun mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain, dan akhirnya terserak. Allah mampu melihat bahwa motivasi manusia dengan akal budi yang ia miliki hanya untuk mencari kejayaan untuk diri mereka sendiri. Dan Tuhan melihat bahwa kesombongan sudah jelas nampak dalam diri manusia dengan akal budi yang mereka miliki ketika berencana membangun sebuah menara yang megah. Tuhan pun menghentikan rancangan itu. Supaya apa? Supaya mereka mengingat
tidak ada yang lebih berkuasa dan patut dimuliakan selain Tuhan sendiri. Jemaat yang terkasih, di zaman modern ini, usaha manusia dengan mengembangkan teknologi termutakhir patut diacungi jempol. Mulai dari teknologi industri transportasi, telekomunikasi, satelit luar angkasa, teknologi medis, misalnya bayi tabung, dan lain-lain, membuat kita begitu takjub. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan segala kemutakhiran teknologi tersebut membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, atau malah sebaliknya, kita semakin tidak percaya? Dalam sejarahnya, ketika manusia mengandalkan akal budinya, ada kecenderungan untuk semakin melupakan Tuhan. Karena apa? Karena dengan teknologi yang ia miliki, manusia merasa semakin tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Contoh sederhananya saja, ketika orang Batak dulu beberapa puluh tahun yang lalu pergi merantau dari Bonapasogit ke daerah Jawa ini dan daerah yang lain, di mana pesawat masih jarang dan tentu ongkosnya masih sangat mahal. Orang-orang memilih merantau dengan menaiki kapal laut atau naik bis. Dan sebelum berangkat, keluarga akan mendoakannya dengan sangat sungguh-sungguh dan bahkan berurai air mata. Namun sejak pesawat semakin banyak dan ongkosnya makin murah, kalau mau pergi atau merantau, sekarang ini cukup dada-dada saja. Ia mungkin berdoa tapi tidak seserius ketika dulu alat transportasi masih sangat tradisional. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secanggih apapun pengetahuan manusia, pada akhirnya akan mengalami keterbatasan. Kita harus sadar bahwa kita memang terbatas diciptakan oleh Tuhan. Sebab dengan pengakuan tersebutlah kita akan mampu mengakui segala kuasa Tuhan dalam hidup kita. Contohnya sangat nyata dan bisa kita rasakan di masa pandemi COVID-19 saat ini, yang menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita amat sangat terbatas. Hanya dengan virus kecil yang tidak terlihat mata telanjang, menurut data statistik di seluruh dunia, sekarang sudah hampir 22 juta orang yang terinfeksi virus corona, dan 800.000 orang telah meninggal dunia dalam kurun waktu 6 bulan ini. Ini menjadi momentum penting yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita mengakui keterbatasan kita. Dan sebenarnya Allah hendak menegur segala kesombongan kita, termasuk juga dengan segala ilmu pengetahuan dan teknologi yang seringkali kita pakai dan menggantikan peran Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita bisa lihat dalam beberapa dekade terakhir, manusia berlomba-lomba menciptakan teknologi untuk memudahkan hidup ini. Namun sayangnya, manusia semakin melupakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, kisah Menara Babel dalam nas hari ini menjadi teguran untuk kita semua, agar akal budi yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya membuat kita semakin mengenal dan mempercayai Tuhan, bukan malah sebaliknya. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah tertandingi. Maka jangan coba-coba untuk merendahkan kuasa, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan telah menganugerahkan akal budi untuk kita, untuk memudahkan hidup kita ini. Tapi jangan pernah sekalipun melupakan Tuhan dengan segala akal budi yang kita miliki, dengan segala teknologi yang diciptakan oleh manusia, sebab itu adalah ciptaan Tuhan, agar kita mampu bersaksi dan mampu mengimani bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, bukan teknologi, bukan akal budi, bukan ilmu pengetahuan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas anugerah dan kasih setiamu. Engkau senantiasa mengasihi hidup kami, mengampuni kami, melayakkan kami menerima segala berkat melimpah dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau masih melayakkan kami, hamba-hambamu, setiap keluarga yang mengadakan ibadah keluarga di malam hari ini. Kami rindu, kami haus akan sapaan firman-Mu, sebab hanya dengan firman-Mu sajalah kami akan mampu dikuatkan dan juga memiliki keteguhan iman dalam menghadapi segala persoalan hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah menyapa kami di malam hari ini. Manusia dengan segala akal budi yang ia miliki, sejarah sudah membuktikan cenderung ingin melupakan Tuhan dan mengesampingkan Tuhan ketika manusia mengandalkan akal budinya. Dan itu terjadi pada manusia ketika berusaha membangun Menara Babel. Bukan hanya di zaman dulu, tapi pada saat ini juga dengan segala kecanggihan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Manusia semakin menjauh dari Tuhan. Manusia semakin mengabaikan Tuhan dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Padahal hanya hal kecil saja yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Melalui makhluk kecil, virus corona, kami sungguh tidak berdaya. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kami akal budi, hikmat dan pengetahuan. Biarlah kami pergunakan untuk memudahkan kehidupan kami, tapi juga sekaligus untuk meningkatkan iman kami kepada Tuhan. Dengan segala akal budi yang kami miliki, kami tetap bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, yang maha mulia, yang patut dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.